Halo Genesian, it's me again Berlin. Welcome back to Jutalk or Genesian Talk. Sama seperti di episode-episode sebelumnya, aku masih nongkrong di cafe di Gate Corner and Gold Sukabumi. Di sini tempatnya nyaman banget dan cozy banget buat nongkrong atau mungkin sekedar ngerjain tugas. Lokasinya ada di bawah ini ya Genesian. Genesian, pernah nggak sih kalian ngerasa pengen menjadi mahasiswa yang bisa menguasai berbagai hal sekaligus? Atau yang bisa disebut dengan bakat atau talenta? By the way, kalian udah tahu kan bakat itu apa? Bakat adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang secara alami, seperti misalkan jago menulis, jago berakting, atau mungkin jago menyanyi. Tapi faktanya nih ya Genesian, masih banyak di antara kita yang belum bisa menguasai beberapa hal tersebut secara sekaligus. Nah, hal tersebut bisa kita sebut sebagai multitalenta atau kemampuan menguasai berbagai hal dalam waktu yang sama. Nah, spesial di episode kali ini aku bakal ngobrol nih bareng sama salah satu alumni Nusa Putra yang dikenal sebagai sosok yang multitalenta banget, yaitu Kak Muhammad Bikri Abdillah yang kemarin sempat menjuarai Mojang Jajaka Kata Sukabumi. Penasaran gimana caranya menjadi multitalenta? Keep on watching! Oke, di Genesian sekarang aku udah bareng sama Kak Dikri, salah satu alumni dari Nusa Putra. Kak Dikri nih, gimana kabarnya untuk sekarang? Alhamdulillah baik. Oke, kan kita kenal ya Genesian kalau misalkan Kak Dikri itu salah satu alumni yang memang banyak banget nih kegiatannya, mulai dari sering MC, terus juga ada stand up komedian juga, dan kemarin sempat menjadi juara Jajaka Kota Sukabumi. Kira-kira gimana sih Kak Dikri awal mula menemukan bakat-bakat tersebut dan memutuskan untuk mengembangkan semuanya itu kayak gimana? Awal mulanya kenapa bisa banyak semua yang bisa disebut keahlian mungkin ya. Itu pastinya mengenali diri sendiri dulu. Jadi kenalin dulu kita ini siapa, sukanya apa, maunya apa, sampai ke potensinya itu yang terbesar tuh yang mana gitu. Dan tentunya harus cinta dulu sama diri sendiri gitu. Kayak emang lumayan menarik sih ya Kak, tapi yang bikin penasaran tuh gimana sih caranya Kak Dikri bisa menjalani beberapa kegiatan tersebut tanpa ngerasa kewalahan. Kira-kira ada tips gak yang bisa dibagiin buat para Genesian? Ada tentunya beberapa hal yang memang saya pribadi terapin ya. Yang pertama itu percaya diri. Karena semua apa yang saya bisa tentunya itu modalnya dari potensi kita dulu. Terus dari situ kita harus belajar untuk tanggung jawab sama apa yang kita lakukan. Jadi sebisa mungkin apapun yang dimulai itu harus diselesaikan. Yang selanjutnya itu adalah manage waktunya. Betul, jadi jangan sampai dari satu ke hal lain ataupun dari satu ke satunya lagi itu kita menjadi agak kewalahan dan keberatan sendiri gitu. Makanya dari apa yang kita bisa nih jangan jadi alasan kita tuh jadi sulit untuk menentukan. Jadi ya mau gak mau kita harus tetap disiplin aja sih gitu. Ada tips lain mungkin kalau misalkan ketika kita untuk terjun nih memutuskan kayaknya aku mau ikut beberapa kegiatan, terus kita burn out, menurut Kak Dikri itu kita harus kayak gimana? Oh iya, kalau saya pribadi ya dalam menjalankan satu aktiviti atau satu organisasi lah kita sebutnya, lingkungan itu kan berubah-ubah. Jadi sebisa mungkin pilih yang dirasa paling nyaman dan paling berimpact buat kita. Jangan sampai ini nyamannya aja tapi impactnya nggak ada, oke tinggalin. Ini impactnya besar tapi gak nyaman, oke tinggalin. Sebisa mungkin kalau memang kitanya dari awal agak keberatan, pilih di antara semua itu yang ada dua faktor itu, nyaman dan memang berimpact ke kitanya gitu. Tapi ketika di awal kita terjun ke dunia kegiatan yang memang benar-benar produktif gitu kan, itu tuh kita lebih fokus ke pengalaman atau fokus ke benefit yang kita dapat? Ini unik sih, karena memang kebanyakan kan orientasinya itu pasti pengen sesuatu yang didapat outputnya, entah profit ataupun relasi yang besar. Tapi gini ya,
untuk bisa jadi seseorang itu menurut saya pribadi itu jangan termakan buayan benefit yang besar gitu. Karena melangkah itu harus dari mulai yang kecil dulu kan. Ambil dulu aja pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena saya juga dari mulai bisa mungkin yang untuk sekarang bisa stand up, bisa ngomong di depan, sampai bisa tampil untuk beberapa event yang kayak semacam fashion show. Itu tuh nggak semata-mata semuanya digarap langsung, tapi satu coba Dicoba untuk dulu. betul dicoba dulu, dirasa apakah ini memang positif buat kita, apakah ini memang berimpact buat orang lain kah, atau misalkan manfaatnya buat kita sendiri atau orang lain, itu juga perlu ditentuin tuh. Jadi makanya cobain dulu aja semuanya tanpa tahu nanti akhirnya bakal di mana gitu. Kalau sekarang nih, last question, Kak Dikri udah ngerasa puas belum sama segala pencapaian yang Kak Dikri capai sekarang? Pertanyaan bagus, karena tentunya kan semakin kita dewasa, semakin kita dituntut untuk bisa hidup dengan layak ya tentunya. Jadi kuliah juga kan tujuannya untuk memperkuat ataupun mengembangkan lagi kualitas hidup. Nah, jadi tentunya saya ini hidup bukan cuman ngandelin apa yang jadi potensi saya, tapi terus menerus saya juga ingin ngembangin semua hal yang belum saya capai. Dan target hidup saya pun nggak stay di sini gitu, nggak berhenti di sini. Apa yang sekarang jadi pencapaian itu hanya jadi sekedar motivasi hari ini aja untuk bisa melangkah ke hal yang lebih besar nantinya gitu. Jadi jawabannya apakah udah cukup atau belum? Tentunya belum. Dan apakah udah ngerasa bebas atau ngerasa sukses? Ya tentunya belum. Banyak banget ya insight yang kita dapetin dari Kak Dikri. Ternyata memang kalaupun ngerasa burnout kita bisa diam dulu ya kayak. Dan kalau misalkan mau terjun juga kita coba dulu aja, pengalaman dulu aja, nanti pun bakal ada benefit yang bakal kita dapetin. Thank you banget Kak Dikri atas insight-nya. Oke guys, dari obrolan seru kita tadi sama Kak Dikri bisa kita simpulkan nih kalau misalkan untuk menjadi sosok yang multi talenta itu pertama kita harus percaya diri, terus kita bisa memanage waktu dengan baik, dan ketika kita pertama terjun nih ke dunia yang produktivitas, kita jangan selalu memikirkan benefit apa yang kita dapatkan, tapi pengalaman apa yang akan kita dapatkan, dan tentunya jangan langsung merasa puas untuk diri sendiri dan terus-terusan untuk belajar ya genesian. Oh ya, di The Gate Corner ini ada promo loh untuk para mahasiswa dan pelajar. Kalian bisa mendapatkan diskon up to 50% untuk segala minuman yang ada di sini. Suasananya cozy banget dan nyaman banget buat ngebeliin tuh guys. Aku Berliana, sampai jumpa di sitak selanjutnya. Bye-bye!